Hai, dengan Prolinob di sini, chapter 2. Hai teman-teman, ketemu lagi nih dengan Prolinob. Nah, di sini sebelum kita membahas program linear lebih dalam lagi, yuk kita bahas materi-materi yang akan bantu kita dalam mempelajari program linear. Sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan-persamaan linear yang memiliki variabel-variabel yang sama. Dan sistem pertidaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear sendiri ialah pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Perbedaan singkat dari keduanya bisa dilihat dari simbol yang dipakai nih teman-teman. Persamaan menggunakan sama dengan, dan pertidaksamaan menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Yuk kita kenalan dulu sama sistem persamaan dua variabel. Nah, di SPDV atau sistem persamaan dua variabel, kita ketemu sama PLDV atau persamaan linear dua variabel dan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Untuk bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C. Dan untuk bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ialah AX plus BY sama dengan C dan juga PX plus QY sama dengan R. Kelihatan kan bedanya teman-teman? PLDV merupakan persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabelnya 1. Sedangkan SPLDV terdiri atas dua PLDV yang tiap persamaannya punya dua variabel. Untuk penyelesaian persoalan SPLDV, kita punya 3 metode yang kita lakuin, yaitu ada metode dengan menggunakan grafik. Dengan menggambar grafik, kita bisa menentukan daerah penyelesaian dari permasalahan SPLDV. Lalu dengan metode substitusi, kita tinggal masukkan tiap variabel ke permasalahan. Lalu dengan eliminasi, nah di sini kita bisa nih coret-coret untuk penyelesaiannya. Selanjutnya kita membahas sistem persamaan linear yang mana kita punya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bedanya cuman di variabelnya aja nih. Kalau di SPLDV kan 2. Nah, kalau di SPLDV itu punya 3 persamaan. Nah, SPLDV punya bentuk umum sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya itu ada 4 metode nih yang bisa teman-teman kenal terlebih dahulu, yaitu menggunakan metode grafik, menggunakan aturan Cramer atau Cramer, menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, dan juga penerapan inverse matrix. Nah, sekarang kita kenalan sama sistem pertidaksamaan linear. Seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya, bedanya pertidaksamaan itu ada di simbolnya ya teman-teman, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan juga lebih dari sama dengan. Untuk bentuk umum pertidaksamaan itu adalah sebagai berikut. Pertidaksamaan dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dan uji titik. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, dibutuhkan beberapa langkah nih teman-teman. Dan ada juga nih cara menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa menggunakan titik uji, yaitu sebagai berikut. Dengan pertidaksamaan AX plus BY lebih dari sama dengan C, di saat B-nya lebih dari 0, daerah himpunan penyelesaian berada di kanan, di atas garis AX plus BY sama dengan C. Nah, di saat B-nya kurang dari 0, daerah himpunan penyelesaian berada di kiri, di bawah garis AX plus BY sama dengan C. Nah, untuk AX plus BY kurang dari sama dengan C, untuk B lebih dari 0, daerah himpunan penyelesaian berada di kiri, di bawah garis AX plus BY sama dengan C. Di saat B-nya kurang dari 0, daerah himpunan penyelesaian berada di kanan di atas garis AX plus BY sama dengan C. Sebelum mulai untuk melakukan penyelesaian suatu permasalahan, penting untuk kita terlebih dahulu mengenal dan dapat menyajikan permasalahan dengan model yang lebih mudah untuk dihitung menggunakan program linear. Nah, setelah sudah memahami permasalahan apa yang akan kita selesaikan, kita bisa nih menyajikan ke dalam bentuk umum program linear dan kita dapat menyelesaikannya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama itu menentukan variabel keputusan, yang kedua membentuk fungsi tujuan, yang ketiga menentukan semua kendala atau batasan masalah. Berikutlah merupakan langkah-langkah formulasi model program linear. Untuk bentuk umum model program linear itu, yang pertama ada memaksimalkan fungsi tujuan, minimumkan fungsi tujuan, juga merupakan bentuk umum dari model program linear. Halo. Nah teman-teman, setelah kita sudah mengenal lebih dalam lagi tentang program linear, saatnya kita mencoba beberapa contoh soal yang mungkin akan ada di kehidupan kita sehari-hari. Dengan ada contoh soal, teman-teman pastinya bisa semakin sering latihan agar bisa semakin jago dalam menjawab dan menggunakan program linear untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata. Check it out. Soal pertama. Nah, di sini aku punya soal. Aku akan bacakan. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurami. Kolam ikan lele memerlukan lahan seluas 20 meter kuadrat dan kolam ikan gurami memerlukan lahan seluas 40 meter kuadrat. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter kuadrat. Setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta rupiah dan setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan 6 juta rupiah. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh petani tersebut adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban.
Ada 72 juta, 75 juta, 88 juta, 104 juta, dan juga 115 juta. Kita bahas pembahasannya. Kita perlu mengingat tadi bahwa kita memiliki kesempatan untuk membuat 12 kolam ikan, di mana lahan yang kita miliki ialah seluas 400 meter kuadrat saja. Kita juga harus mengingat bahwa kolam ikan gurame bisa memberikan untung sebesar 10 juta per kolamnya. Dan juga ikan lele bisa memberikan untung sebesar 6 juta rupiah. Di sini kita akan memisahkan kolam ikan gurame dengan keuntungan 10 juta sebagai Y, dan juga kolam ikan lele dengan keuntungan 6 juta sebagai X. Selanjutnya, setelah kita sudah dapat memahami permasalahan yang ada dalam soal, kita dapat membuat sebuah tabel. Tabel ini tadi menjelaskan secara singkat tentang soalnya. Di sini kita punya jenis kolam, ada lele, kita misalkan X, dan gurame kita misalkan Y, di mana lahannya untuk lele 20 meter kuadrat, untuk gurame 40 meter kuadrat. Dan banyaknya kolam, X untuk lele, ya untuk gurame itu ya tidak lebih dari 12. Sama seperti lahan juga tidak lebih dari 400 meter kuadrat. Dari sini kita bisa melihat dari soal tadi, keuntungan yang diharapkan itu tergantung nilai X dan Y, yaitu di mana tadi Z sama dengan 6 juta X plus 10 juta Y, di mana 6 juta itu merupakan kolam ikan lele dan 10 juta merupakan kolam ikan gurame. Dari sini kita akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu Z-nya kita maksimalkan. Dengan bagaimana? Dengan persamaan yang kita punya dari tabel berikut. Dari tabel ini kita bisa membaca bahwa 20X atau 20 lele, kolam lele, ditambah dengan 40 kolam gurame atau 40Y, itu tidak boleh lebih dari 400 atau kurang dari sama dengan 400. Karena lahan yang dimiliki hanya 400. Lalu, kolam lele dan juga kolam gurame itu tidak boleh lebih dari 12. Di mana X dan Y, yaitu lele dan gurame itu, harus lebih dari 0. Kita akan membahas dengan metode grafik. Sebelum mulai mengerjakannya, aku punya tips nih untuk kita mengerjakannya ke depannya agar lebih mudah. Yang pertama, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP, dapat dengan melihat koefisien Y pada X plus BY, titik-titik C. Nah, yang pertama itu, jika koefisien Y positif dan memiliki tanda kurang dari sama dengan, maka daerah HP berada di bawah garis. Yang kedua, jika koefisien Y positif dan memiliki tanda lebih dari sama dengan, maka daerah HP berada di atas garis. Dari permasalahan tadi, kita bisa mendapatkan grafik sebagai berikut. Grafik yang berwarna merah ini merupakan grafik dari pertidaksamaan 20X plus 40Y kurang dari sama dengan 400. Gimana sih caranya? 20X ditambah 40Y tadi, kita misalkan X sebagai 0, lalu kita akan mendapatkan sumbu Y di 10, lalu kita misalkan Y sebagai 0, maka kita akan mendapatkan sumbu X di 20. Nah, setelah itu, kita bisa menarik garis untuk melalui titik-titik tadi. Yang kedua, yang warna biru ini merupakan garis yang dibentuk dari pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 12. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan titik X sama dengan 12 dan juga Y sama dengan 12. Nah, setelah kita sudah memiliki grafik tadi, kita sudah memiliki titik-titik juga nih, teman-teman. Di mana, seperti kita lihat tadi, ada titik A, B, C, dan D. Pada titik-titik ini nantinya, kita akan uji coba dan kita perhatikan ketika dimasukkan nilai yang berada di titik-titik ini, nilai manakah yang bisa menyebabkan fungsi tujuan tadi atau Z tadi itu paling maksimum. Nah, setelah kita coba titik 0,0, Z-nya itu sama dengan 0, karena di saat 6 juta dikali 0 sama dengan 0, 10 juta dikali 0 sama dengan 0. Lalu saat di titik yang kedua, yaitu X-nya 12 dan Y-nya sama dengan 0, Z-nya itu memiliki nilai 72 juta. Dan di saat titik 0 sama 10, nilai Z-nya itu 100. Nah, di titik 4,8 ini, dapatnya dari mana sih? Didapat dengan menggunakan pertidaksamaan tadi, yaitu 20X plus 40Y kurang dari sama dengan 400 itu disamakan atau disubstitusi dengan persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 12. Sehingga didapatlah 4X plus 8Y. Maaf, sehingga didapatlah titik 4,8. Nah, kita mencoba juga menggunakan titik ini mensubstitusikannya ke dalam nilai Z. Nah, ketika kita substitusikan titik-titik tersebut ke dalam nilai Z, kita mendapatkan hasil atau nilai yang lebih besar daripada titik-titik lainnya, yaitu 104 juta. Lalu, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan titik 4,8, maka
Z-nya paling maksimal. Maka pilihannya ialah D, yaitu 104 juta. Kita harus mengingat tadi yang kita misalkan ikan gurami itu sebagai Y, yaitu 8 kolam, lalu ikan lele itu sebagai X, yaitu 4 kolam. Jadi dengan dibuatnya 4 kolam ikan lele dan 8 kolam ikan gurami, keuntungan akan lebih besar dari permasalahan tadi, di mana keuntungannya yang bisa kita peroleh ialah sebesar 104 juta. Misal yang kedua, seorang pengusaha perumahan mempunyai lahan tanah seluas 10.000 meter kuadrat yang akan dibangun rumah tipe 1 dan juga tipe 2. Jadi dengan luas tanah dia yang dimiliki itu 10.000 meter kuadrat, dia ingin membangun 2 tipe rumah nih, tipe 1 dan juga tipe 2. Di mana tipe 1 itu memerlukan tanah seluas 100 meter kuadrat. Untuk tipe 2 memerlukan tanah seluas 75 meter kuadrat. Tetapi jumlah rumah yang akan dibangun juga dibatasi, yaitu paling banyak 125 unit. Lalu rumah tipe 1 itu dijual dengan harga 250 juta per unit, dan rumah tipe 2 dijual dengan harga 200 juta per unit. Berapa sih penghasilan maksimum yang dapat diperoleh pengusaha tersebut? Di sini ada 5 pilihan, yaitu 25 miliar, 26 miliar 250 juta, 26 miliar 600 juta, 26 miliar 670 juta, hingga 31 miliar 250 juta. Kita next. Nah, dari soal tadi kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk nih untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama, seperti biasa kita harus menganalisis dulu apa-apa aja yang disediakan oleh soal. Untuk tipe rumah 1, kita tahu bahwa tadi itu membutuhkan tanah seluas 100 meter kuadrat, di mana keuntungan penjualan tipe 1 ini adalah sebesar 250 juta rupiah. Kita akan misalkan tipe 1 sebagai X. Yang kedua, untuk tipe kedua, rumahnya itu membutuhkan tanah seluas 75 meter kuadrat. Dengan keuntungan penjualan itu yaitu sebesar 200 juta rupiah. Maka kita akan misalkannya sebagai Y. Namun dari soal kita juga tahu, kita harus memperhatikan dan menggarisbawahi bahwa rumah yang akan kita bangun ini dibatasi sebanyak 125 unit. Dengan adanya bekal dari soal tadi, kita bisa melanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu seperti biasa kita bisa membentuknya dalam tabel tipe rumah 1 dan juga tipe rumah 2. Luas yang dibutuhkan per tipe rumah 100 dan juga tipe rumah 2 75 meter, namun ketersediaannya hanya 10.000 meter kuadrat. Tipe rumah 1 dan tipe rumah 2 itu paling banyak dibangun 125 unit dengan harga jual 250 juta dan juga 200 juta. Seperti yang sudah kita coba selesaikan tadi, kita penting ini untuk menentukan keuntungan yang diharapkan tergantung dengan nilai X dan juga Y. Nah, kita punya Z, di mana Z-nya itu untuk memaksimalkan 250 juta X plus 200 juta Y. Selanjutnya, kita harus mengetahui 250 juta itu merupakan rumah tipe 1 dan 200 juta itu merupakan rumah tipe 2. Dari tabel ini, kita bisa mendapatkan pertidaksamaan, yaitu 100X plus 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Lalu X plus Y kurang dari sama dengan 125. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan dengan metode grafik. Seperti tadi, kita harus mengingat tips bahwa jika koefisien Y positif dan memiliki tanda panggar sama dengan, maka daerah HP atau himpunan pengusaha berada di bawah garis. Jika koefisien Y positif dan memiliki tanda lebih dari sama dengan, maka daerah HP atau himpunan penyelesaian berada di atas garis. Akan terbentuk suatu grafik seperti ini, di mana grafiknya itu akan menyajikan titik seperti ini ya teman-teman. Titik-titik ini, seperti langkah tadi juga, titik-titik ini nanti akan diuji. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke dalam fungsi tujuan. Yang mana yang paling maksimum itu akan menjadi Z maksimum yang kita cari. Setelah dilakukan pengujian, untuk titik 0,0, Z-nya itu bernilai 0. Untuk titik 100,0, Z-nya itu bernilai 25.000. Nah, ini ditambah juta ya di belakangnya. Untuk titik 25,100, Z-nya ini mendapatkan hasil 26.250. Untuk titik 0,125, Z-nya itu bernilai 25.000. Maka pilihan yang sesuai itu ialah keuntungan yang diperoleh itu dengan nilai 26 miliar 250 juta rupiah. Nah, kita juga harus mengingat tadi pemisalannya. Rumah tipe 1 itu kita misalkan sebagai X dan kita bisa mendapatkan nilai 25. Lalu tipe 2 itu sebagai Y dengan nilai 100. Jadi, jika pengusaha tadi membangun rumah tipe 1 sebanyak 25 unit dan tipe 2 sebanyak 100 unit, maka
pengusaha dapat mendapatkan keuntungan sebesar 26.250 juta dan keuntungan ini merupakan keuntungan maksimum untuk pengusaha. Lanjut, untuk soal yang ketiga, biaya produksi satu buah payung jenis A adalah 20.000 per buah, sedangkan biaya satu buah produksi payung jenis B adalah Rp30.000. Seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah, sedangkan banyaknya payung jenis B yang akan diproduksi minimal adalah dari 50 buah. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua payung sesuai dengan ketentuan tersebut adalah, di sini juga ada 5 pilihan, kita tinggal memilih. Next, seperti biasa kita harus memahami dulu maksud soal, apa yang sudah disediakan oleh soal. Pertama kita akan memisalkan X, yang mana X itu merupakan payung A. Kita akan mengetahui dari soal bahwa payung A itu minimal itu diproduksi sebanyak 40 buah. Nah, lalu kita memiliki variabel Y, yang kita akan memisahkan payung B sebagai Y, di mana minimal produksinya itu sebanyak 50 buah. Untuk keduanya ini, kita memiliki batas produksi yaitu hanya 100 pieces. Selanjutnya, kita akan menggunakan penyelesaian yang agak berbeda ya teman-teman. Kita tidak akan membuat tabel seperti biasa, namun kita akan menentukan fungsi tujuan terlebih dahulu. Fungsi tujuannya yaitu meminimumkan fxy, yang mana fxy itu 20.000x plus 30.000y. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi ya teman-teman. Terus kita memiliki fungsi kendalanya yaitu x-nya lebih dari sama dengan 40 dan y-nya itu lebih dari sama dengan 50. Lalu kita juga punya x plus y kurang dari sama dengan 100. Kita harus ingat x-nya tadi payung A, y-nya payung B. Jadi payung A itu harus diproduksi lebih dari 40, payung B itu harus diproduksi lebih dari 50, payung A dan payung B itu tidak boleh diproduksi lebih dari 100 unit. Nah, lalu kita akan mendapatkan grafik seperti ini, di mana kita memiliki 3 titik, ada titik A, titik B, dan titik C. Lalu, kita bisa mendapatkan jumlah atau titik optimal itu dari garis lidik. Garis lidik ini kita ambil ketika dia menyentuh titik-titik ini. Nah, nantinya kita akan mendapatkan garis lidik 2x plus 3y sama dengan 90. Ini dia bentuknya. Kita akan membuat suatu garis yang sejajar sehingga dia menyentuh titik salah satu titik dari ini. Nah, di titik ini. Jadi kita dapatkan bahwa garis lidik ini menyentuh titik A ya. Maka kita bisa menyimpulkan nilai minimum itu akan diperoleh melalui titik koordinat yang dilalui garis lidik yang pertama kali, yaitu titik A, di mana titik A ini merupakan titik 40,50. Nah, sehingga biaya produksi minimumnya itu ialah F 40,50 sama dengan 20.000 dikali 40 ditambah 30.000 dikali 50. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari fungsi tujuan itu dengan menggunakan nilai X sama dengan 40 dan Y sama dengan 50 ialah 2.300.000. Nah, jadi dengan memproduksi payung A sebanyak 40 pieces dan payung B sebanyak 50 pieces, nantinya pengusaha itu akan mendapatkan kesimpulan bahwa dengan memproduksi payung A sebanyak 40 pieces dan juga payung B sebanyak 50 pieces, biaya produksi akan dapat diminimalkan. Biaya produksi itu yang paling minimum yang bisa didapatkan ialah 2.300.000. Gimana nih teman-teman, setelah sudah membahas 3 soal, apa nih pendapat kalian tentang penyelesaian penggunaan program linear dalam kehidupan sehari-hari? Asik kan? Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan komentar. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini. Nantinya kita akan membahas soal-soal yang akan teman kirimkan kepada aku. Terima kasih.